Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu running terbaru dari New Balance dengan harga 4,5 juta. Gak kebayang sih, gue pemain basket bisa nyobain sepatu running dengan harga 4,5 juta. Dan ini katanya sepatu paling canggih dari New Balance saat ini. Gokil banget, jadi mereka itu kemarin baru launching sepatunya tanggal 12 Februari. Dan gue diundang untuk datang ke eventnya mereka, dan sepatu yang dirilis adalah sepatu dengan looks yang menurut gue garang banget guys. Ini merupakan sepatu yang diberi nama FuelCell Supercom Elite V4, dimana waktu itu pertama kali gue ngeliat sepatu ini tuh dari internet, dan gue langsung ngerasa kayak sepatu ini tuh looksnya dari sisi desain dan lain sebagainya kelihatan kayak canggih banget guys. Dan ternyata ini jadi salah satu sepatu balapnya dari New Balance, dimana kemarin waktu press conference untuk perilisan sepatu ini kita tuh juga dijelasin ternyata olahraga lari itu ada banyak tipenya, ada yang distance, ada yang maraton, ada yang cuma cepet-cepetan aja dan lain sebagainya. Ternyata tuh dengan adanya beragam tipe lari seperti itu, kita juga membutuhkan sepatu yang memang sesuai sama apa yang kita perlukan gitu. Dan ini sepatu yang memang dikhususkan untuk meningkatkan kecepatan kalian sewaktu berlari. Banyak banget kayak teknologi advancement dari apa yang ditawarkan oleh sepatu ini dan detail-detail yang cukup menarik untuk dibahas. Dan secara juga untuk sepatu running sendiri itu biasanya jadi pioner untuk teknologi-teknologi yang digunakan untuk sebuah sepatu basket. Makanya gue jadi tertarik untuk nyobain teknologi apa aja yang ada di sepatu ini secara langsung. Seiring berjalannya waktu untuk sepatu New Balance FuelCell Supercom Elite ini, kalau kalian ngikutin perjalanannya, ini pertama kali itu dirilis pada tahun 2020, itu versi pertama. Dan kalau kalian inget atau kalian ngikutin perkembangan dari sepatu lari pada era tersebut tuh lagi gencar-gencarnya sepatu yang dijuluki sebagai super shoes. Sepatu yang bisa bikin kita tuh lari macam kayak Usain Bolt gitu. Jadi makin cepat, makin kayak bener-bener bisa ngebantu. Dan kalau kalian mulai familiar sama bentuk-bentuk sepatu running, dulu tuh bentuknya kan kayak biasa aja gitu loh, nggak yang se-advance ini. Sekarang tuh mulai kayak lengkungan depannya itu gokil banget, terus kayak ketinggiannya bener-bener diperhatikan dan lain sebagainya. Dan New Balance tuh juga mengakui kalau waktu pertama kali mereka ngerilis sepatunya untuk yang versi pertama, itu tuh mereka masih dalam apa ya, tahap development juga untuk merilis sepatu yang bener-bener bisa mengakomodasi pelari untuk jadi makin cepat aja gitu di lapangan. Dan sepatu ini setelah 4 tahun beredar, kalian bisa lihat untuk version yang keempat sama yang ketiga aja ini tuh udah beda jauh. Beberapa key detail yang kemarin sempet gue diinfo sama orangnya New Balance, sepatu ini tuh memiliki ketinggian persis 40 mm di bagian heelnya, dan di area depannya sepatu ini memiliki ketinggian 36 mm. Ada drop off area sekitar 4 mm yang ini katanya tuh berfungsi untuk memberikan smooth transition sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. 4 mm itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. Ada yang 8 mm, ada yang 6,5 mm. Tapi New Balance tuh juga mereka menjustifikasi gitu guys. Mereka bilang sepatu ini tuh udah dites sama beberapa pelari juga. Kayaknya tuh kalau nggak salah sepatunya tuh sempet didistribusi ke 100 orang dulu, terus dipilih lagi 30 orang untuk dites sedemikian rupa. Mereka tuh sampai bikin 2 versi dari sepatu ini. Jadi yang pertama tuh ada yang 8 mm, ada yang 4 mm seperti yang rilis ini. Dan akhirnya setelah menjalani beberapa proses, mereka development juga, yang dipilih akhirnya adalah yang versi dengan 4 mm seperti ini guys. Jadi buat gue sendiri kelihatannya tuh New Balance jadi kayak nggak main-main gitu untuk rilis sepatu ini. Gue juga sempet diinfo mereka juga ada 5 prototype untuk merilis sepatu ini. Jadi ya bener-bener kayak gokil aja gitu secara development. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang diterapkan di brand lokal juga gitu. Ngerilis sepatu nggak main-main, ada prototipenya 5 seri, terus dicobain ke masyarakat. Testimoni dari orang-orang tuh bisa jadi bahan pertimbangan juga. Dan waktu nge-launching ini semua tuh bisa dijadikan gimmick atau bisa dijadiin sebagai marketing campaign, sehingga kita tuh makin percaya sama produk yang dikeluarin gitu. Kan itu jadi salah satu aspek yang ya bisa ditiru lah dari brand-brand luar kayak gini guys. Kalau ada brand testimoni kamu dulu mau? Oh, boleh dong, boleh, tapi yang penting cocok waktunya ya. Waktunya cocok. Dan juga sepatu ini waktu gua cobain, ternyata foam yang ditawarkan itu gokil banget.
Berasa kayak kemarin tuh ada pelari yang atletnya New Balance, atlet Indonesia dari New Balance, itu dia bilang kayak berasa lari di atas awan. Dan itu sih mungkin agak ini ya, hiperbola dikit ya, lari di atas awan. Tapi gue akuin emang enak sih guys, emang rasanya tuh kayak bener-bener soft, responsif, tebel banget, dan berasa enak gitu tiap dipakai jalan gitu. Terutama dengan adanya perbantuan dari bagian bawahnya, di sini ada Energy Arc yang ini tuh merupakan carbon fiber plat di area bawah sini menjulur sampai ke bagian depan sepatunya dengan lengkungan sedemikian rupa yang ditawarkan oleh sepatu ini tuh bener-bener ngebantu dalam memberikan smooth transition sewaktu gua menggunakan sepatu ini juga. Dan kalau ngomongin fuel cell yang digunakan dari sisi foamnya, sepatu ini juga menggunakan fuel cell yang menurut gue tuh feel-nya beda banget dengan apa yang ditawarkan di sepatu basket. Sepatu basket biasanya feel-nya tuh agak lebih firm, dan untuk sepatu ini tuh menurut gue sih lebih airy, lebih ringan, lebih kayak feedback-nya itu dapat banget. Dan emang beda sih, secara kalian bisa lihat untuk bagian bawahnya sendiri, ini foam yang digunakan di sepatu ini semuanya ke expose gini guys, cuma beberapa area tertentu aja yang tercover dengan penggunaan rubber di area bawahnya. Selain itu beberapa info yang gue dapetin sewaktu press release sepatu ini, karena ini merupakan sepatu yang akan digunakan sewaktu bertanding, jadi dari sisi foam compound yang digunakan itu juga berasa sedikit beda guys. Ternyata gue tuh baru ngerti kalau waktu kalian pengen ikut lomba lari gitu, sepatu yang kalian pakai waktu latihan itu bisa jadi beda sama apa yang akan kalian gunakan sewaktu pertandingan. Karena sepatu yang kalian gunakan untuk pertandingan itu adalah sepatu yang memiliki foam yang bisa dibilang lebih responsif, karbon platnya itu lebih advance lagi, kelengkungannya beda dan lain sebagainya. Tapi dari sisi responsif foamnya, itu pasti dari sisi durabilitasnya akan beda dengan sepatu latihan kalian guys. Ternyata untuk sepatu yang emang digunakan waktu lomba itu tuh dari sisi keempukannya itu berasa lebih airy, dan notabene foam dengan tipe yang seperti ini pasti dari sisi durabilitasnya itu bisa habis juga. Tapi untuk sepatu ini New Balance tuh juga menginfokan kalau dari sisi durabilitas outsole-nya sama dari sisi foam compound yang digunakan, sepatu ini tuh bisa tahan kurang lebih 300 miles sampai 500 miles. Nah itu kan dipakai konversi US ya, agak bingung sih gue sebenarnya. Jadi 300 miles itu kurang lebih sekitar 482 km, kurang lebih gitu guys. Tadi gue sempat Google sebelum ini, jadi lumayan Dari mana ke mana itu? ribet ya. Hah? 400 Oh, dari Semarang bisa sampai ke Jakarta. Jadi sepatu ini ternyata dari sisi durabilitasnya New Balance itu mengklaim itu bisa dipakai ya tadi sekitar 300 miles, paling nggak tuh jaraknya dari Semarang sampai Jakarta itu bisa ditempuh. Kalau kalian mau lari full pakai sepatu ini, dari sisi durabilitasnya itu bisa mengcover. Kalau bisa sejauh itu ya menurut gue lumayan banget ya, tapi gue sendiri nggak yakin banget karena kalau ngelihat dari sisi penggunaan traction di area bawah, rubber yang digunakan ini pola tractionnya terbilang cukup tipis. Terlepas gue cukup happy karena di beberapa high wear areanya udah tercover dengan adanya penggunaan rubber. Jadi gue juga saranin ke kalian ya, paling nggak kalau dipakai ke maraton itu bisa 10 kali maratonan. Satu kali maraton itu kurang lebih 42 km. Dan untuk sepatu ini ya gue saranin semisalnya kalian pengen gunakan untuk lari, kalian harus punya beberapa sepatu yang bisa kalian pakai. Jadi yang untuk latihan sendiri kalian punya, yang untuk race ini bisa jadi salah satu opsi yang kalian pakai. Jadi ya balik lagi guys, dari sisi durabilitas foamnya ini sangat-sangat berasa responsif, berasa airy, tapi di satu sisi foam dengan compound yang seperti ini tuh ya pasti dari sisi durabilitasnya akan jauh berbeda dengan foam yang terbilang lebih padat. Dan sebenarnya yang cukup mengejutkan juga dari New Balance kemarin itu kalau nggak salah untuk yang versi kedua dari sepatu ini, dia tuh dapat penghargaan sepatu running paling akomodatif. Akomodatif dari sisi apa gue juga nggak tahu, mungkin paling worth it dari sisi harga dan juga fitur yang ditawarkan itu bisa jadi. Tapi mereka tuh bilang mereka nggak puas dengan julukan seperti itu, mereka nggak puas dengan penghargaan yang didapat di sepatu keduanya mereka. Makanya untuk yang versi keempat ini mereka bener-bener pengen ngebikin sepatu yang bisa bikin pelarinya tuh makin cepat gitu. Mereka pengen ngebikin fastest shoes. Dan untuk mencapai hal tersebut, salah satu bagian yang di-upgrade di sepatu ini adalah dari sisi bobotnya. Sepatu ini asli pas dipegang ringan banget,
Dan dari sisi penggunaan materialnya juga kalian bisa lihat untuk area upper yang ditawarkan, terutama di bagian depannya itu kalian mendapatkan material see-through. Kaos kaki yang gua pakai itu bisa kelihatan di material upper yang ada di sepatu ini. Dan juga New Balance mengatakan kalau sepatu ini memiliki improvement di area lockdown di bagian tengah sepatu ini, dikarenakan di area tengahnya kalian bisa lihat di sini ada layering material di bagian dalam yang ini berfungsi untuk memberikan fit yang lebih oke sewaktu gua menggunakan sepatu ini. Secara materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan teknologi Phantom Fit yang menurut gue ini dapat memberikan feel yang cukup nyaman sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Waktu dipegang juga materialnya berasa asik banget. Ada beberapa part yang terbilang cukup lembut juga. Dan ini merupakan material mesh yang di heat press sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kenyamanan sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Juga buat kalian yang penasaran sama fitnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size. Dan buat kalian yang punya kaki lebar, kalian juga bisa beli true to size di sepatu ini. Di area belakang di sini padding-paddingnya nggak terlalu tebel-tebel banget, standar aja untuk sebuah sepatu running. Mungkin New Balance juga berfokus untuk bikin sepatunya bener-bener ringan, jadi apapun yang bisa menambahkan berat di sepatu ini dibikin seminimalis mungkin. Dan di area belakangnya di sini juga ada implementasi dari heel counternya juga guys. Mungkin salah satu area yang menurut gue bisa diimprove lagi ada dari sisi penggunaan tangnya yang ini berasa cukup flimsy secara overall. Terlepas gue juga cukup suka dengan adanya penggunaan inner lining material yang berasa lembut banget. Secara sepatu ini menggunakan material sejenis felt yang menurut gue sih memberikan sensasi nyaman sewaktu gue menggunakan sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu New Balance Futsal Supercomp Elite V4. Buat kalian tertarik sama sepatu ini tuh dijual dengan harga 4.599.000 dan udah available di Planet Sport ataupun di website dari New Balance. Buat kalian tertarik sama sepatu ini, kali-kali aja ini bisa jadi sepatu tempur untuk menemani perlombaan running kalian guys. Dan juga, sekali lagi harganya bukan harga yang menurut gue sih main-main, tapi di samping dari itu, dari sisi development dan lain sebagainya, New Balance bener-bener all out. Kalau nggak salah tuh mereka juga udah mulai ngedevelop yang versi ke-6 di tahun ini. Jadi butuh berapa tahun tuh untuk development dari sebuah sepatu yang versi ke-6 aja 2 tahun lagi bakal dirilis, udah di-develop dari sekarang. Gokil nggak sih? Jadi panjang juga gitu. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu running yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace. Lumayan nggak sih kalau dipakai dari Semarang ke Jakarta, kayaknya juga nggak habis-habis gitu loh. Buat merantau. Betul. Bisa Iya, buat merantau. Kabur. Tapi enakan. Wah, kitanya yang nggak kuat. Iya sih. Tapi enakan buat lari dari kenyataan nih. Ya.